Enol, Frankie. Saya lagi nggak bisa kerja beberapa hari terakhir. Dan nggak banyak yang bisa saya lakuin, nggak banyak yang saya peduliin. Tapi dalam 2/3 hidup, saya udah baca One Piece. Nggak nonton animenya, kadang-kadang aja art tertentu atau mencari klip-klip di YouTube sebagai referensi, dan ketika pengen lihat gimana wujudnya dalam bentuk animasi. One Piece, apa itu One Piece? Kita belum tahu apa wujudnya One Piece. Tapi secara judul, One Piece adalah seri yang sudah melampaui Batman, dan gak lama lagi bakal segera menyusul Superman sebagai komik terlaris sepanjang masa. Bagi saya sendiri dan mungkin 7 miliar manusia di bumi, Monkey D. Luffy sudah lebih besar daripada Batman dan Superman. Luffy bisa dibilang merupakan karakter fiktif terbesar sejauh so far. Dengan reputasi seperti itu, alami belaka kalau live actionnya bakal segera dibuat. Entah untuk menjangkau lebih banyak orang atau entah apa tujuannya. Ada lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan ketimbang kelewat mikirin bagaimana cerita favorit kita dijadikan dalam live action. Kayaknya semuanya sekarang bakal dibikinin live action, seperti halnya Cowboy Bebop dan apalagi ya, banyak sih. Dengan reputasi barat membuat live action dari anime atau manga yang sejauh ini tentu saja memunculkan kekhawatiran di kalangan fan yang sudah lama hidup bersama karakter ini, cerita ini. Jadi suatu hari saya terbangun dalam hari-hari yang saya nggak mau ngapa-ngapain ini. Tentu saja seperti kebanyakan orang, saya langsung scroll media sosial dan lihat satu dan beberapa tweet, lihat captionnya One Piece actors, dan ada wajah 5 orang. Ini Usopp, berarti ya ini Luffy, Zoro, Nami, Enel, Frankie, oh ya ini Sanji. Sebagian orang mungkin baru sampai di fase kaget, wah ada live actionnya kok kayak gini gitu. Kita sudah melewati fase kaget. Kita siapa dah? Kita bakal terus ada di fase memperdebatkan, menyampaikan unek-unek, ini gak sesuai ekspektasi saya sebagai fans. Tapi yang saya dengar, yang saya baca kan, Eiichiro Oda turun langsung sebagai eksekutif produser, dan proyek live action One Piece ini sudah dimulai sejak 2017. 2020 mulai digaungkan lagi. Akhir 2021 ini akhirnya 5 orang terpilih sebagai 5 kru pertama Mugiwara Pirates dengan budget yang disebut dalam level Game of Thrones. Sejauh ini sih ini bakal kelihatan jadi kayak layak gitu, nggak bakal jadi kayak Dragon Ball Evolution yang Allah. Jadi kembali lagi pas saya bangun itu, bagus. Jauh hari sebelum ini para aktor yang ditentukan, sudah muncul banyak spekulasi soal siapa yang pantas memerankan atau bagaimana semestinya karakter dalam One Piece ini terlihat. Saya pernah lihat video One Piece AI gitu, AI generates no this one. What the fuck. Nah, kalau muka orang bisa di-generate kayak gini ya, ini Krokoboy tampak Latino dan seram.
video oleh Nagisa. Ya, Joker bakal kelihatan kayak gini. Ini sebenarnya sudah ada orang kayak gini, namanya David Lloyd. Dragon tampak seperti orang pribumi Amerika. Si Roigi tampak cucok. Sylvester Rayleigh yang on point. Bonnie. Saya juga suka Khalifa di sini. No. Ada juga orang bikin ayam di bilis gitu. Siapa aja yang kira-kira cocok? Listnya mana deh? Ini salah satunya. Joaquin Phoenix sebagai Sainz. Luke Evans Crocodile. Jonathan Rhys Meyers sebagai Draco Mihawk. Ya ini cocok kayaknya. Peter Pascal Dragon. Joe Manganiello, Frankie, Doug Jones sebagai Brook. Ini kali Dreamcast. Baron Cohen pakai Bon Clay. Ya dia bisa aja sih. Siapa ya waktu itu bikin ada lumayan bagus. Ya siapalah pokoknya gitu di IMDb pernah ngelis Javier Bardem sebagai Monkey D. Dragon. Kayaknya cocok. Kalau gajinya kemahalan, ya udahlah bang, Dragon kan bentar-bentar ini. Ada lagi orang yang ngajuin pemeran untuk Robin. So this transition extras I feel like when you come out from Labin look. Orang Uzbekistan, Ravshana Kurkova. Chopper mungkin bisa dibikin CGI, tapi kalau sebagus Detektif Pikachu atau campuran antara CGI dan live action seperti The Adventures of Tintin. Kembali ke cast betulan yang akhirnya terpilih, Iñaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy. Pas pertama lihat fotonya itu, ya ini, ya Luffy bisa jadi aslinya kayak gini, walaupun kadang enggak juga. Ya ini foto yang ini juga Luffy banget, walaupun dari samping kayaknya kurang. Makin Iwata sebagai Roronoa bisa sih. Sebelum Maken ini fans sudah berspekulasi kalau pemeran Zoro itu Ludilin atau Louis Tan. Ini lebih, dia ini kayak Zoro post time skip. Maken kayaknya nggak segarang, nggak sengirang Louis Tan dan Ludilin. Oh ini siapa nih pernah bikin Redditor. Did a quick edit of Ludilin as Zoro. Emily Rapp sebagai Nami. Bagus banget. Nami banget. Enggak Nami banget, tapi ya gimana. Walaupun terlihat agak sendu, tapi kayaknya bisa. Dia kayaknya bisa nampilin Nami yang galak. Nami post, Nami pre-time skip yang galak. Mengingatkan saya akan Hayley Williams dari Paramore. Dan sekarang juga kayaknya trennya ke situ. Orang-orang fans pada suka Emily Rapp. Langsung pada nge-simp, mungkin seperti anak-anak muda 2000-an, 2010-an nge-simp Hayley Williams. Bahkan sebelum kata simp dipakai untuk simping. Best pick definitely, to the point even the best cosplays of the character can't come close. She's just as adorable as pre-time skip Nami. Like the losers crying about breast are foaming. Wow. Kalau mau melihat
para perempuan di One Piece seperti yang digambarkan Oda. Mungkin enggak bisa ditemuin dalam para aktor. Karena baiknya kamu lihat-lihat aja di Instagram, di explore Instagram, di sana cukup banyak perempuan yang berwujud seperti karakter-karakter dalam One Piece. Usopp diperankan oleh Jack Gibson. Ya, ini yang dari pertama saya lihat udah, oh ini Usopp. So nggak ada yang perlu bisa dikatakan lebih banyak. Ya udah, ini Usopp. Tapi ada juga yang bilang, oh ini lebih cocok peranin Yasop. Ya, terus lo mau siapa? Tapi Boaz, dia Pauline. Ngomong-ngomong Yasop, itu kayaknya nama yang bagus. Kalau kamu mau bikin anak, kasih nama Yasop. Enggak sih. Ini Sanji yang diperankan oleh Tess Skylar. Ini tadinya saya kira Enel atau Frankie, dan ya banyak juga komentar di Twitter yang ini lebih cocok meranin Enel nih, Minal. Tess Skylar sendiri nama aslinya udah kayak karakter bikinan Oda dalam One Piece. Mungkin seperti orang yang lahir di North Blue atau di Whiskey Peak, temennya Dash Bones. Ini ada user Twitter yang ini edit mereka dengan penampilan Mugiwara Pirates, Luffy, Iñaki Godoy. Zoro masih kurang garang. Nami, orang ini juga ngedit Usopp, Jacob Romero Gibson, Sogeking, Sokka. Ini bagus banget Sanji. Saya malah jadi ragu apakah nanti dia bakal sebagus ini atau enggak. Si Iñaki Godoy ini nge-post kayaknya di Instagram, ini ada tweetnya, orang tweet soal dia, I've been doing my research on One Piece. Jadi ya dia baru riset One Piece itu apa sih. Dan ada aja yang gak terima. Ini karakter terbesar dalam sejarah fiksi. Pemerannya baru riset mungkin gitu. Who cares? Luffy sendiri nggak pernah riset apa-apa soal pulau yang bakal mereka datengin. Iñaki Godoy playing Luffy Psycatcher. Nice, dia bisa jadi Brook juga. Tess Skylar practicing Sanji kicks. Yang Chua, dia bro, jumbo. Ya, apalah nama jurus-jurus Sanji. Kongkase, Emily Rudd nge-repost fan art dia sebagai Nami. Sudah di follow beberapa teman. Saya lihat Oda bilang di mana gitu di Twitter, kayaknya ada orang nge-quotes, inilah orang-orang yang paling tepat buat peranin karakter rekaan dia. Oh ya, ini ketemu quotesnya. Either we need to hurry and announce it or else it'll be leaked apparently. Hilarious lol. Hilarious LOL. Their face, the size of their mouths and hands, their aura, the way they carry themselves, their voice, their acting skills, their height, the balance amongst the Straw Hat crew, etc. Nemuin orang-orang yang mendekati, menyerupai, itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Tapi bukan kerjaan saya. Untungnya wajah mereka kan kartun banget, dalam artian
bandingkan dengan para admiral seperti Kuzan, Kizaru, Akainu, dan Fujitora yang memang didasarkan dari orang-orang asli. Dari kita baca manganya, wah ini kok wajahnya kayak orang betulan. Bandingkan dengan misalnya Sentomaru atau Duval, gak ada orang wajahnya kayak Duval. Pokoknya itu jadi ngomongin Duval. Jadi itulah, sejauh so far lebih banyak pujian. Udah banyak yang nge-sim Emirat dan tes Skyla. Muka-mukanya udah pada cocok, sekarang kan tinggal suara, gerakan mereka. Tadi udah dibilangin cara membawa diri, itu sangat penting. Walaupun saya nggak nonton animenya satu persatu, bisa selalu ngikutin movie dan video-video para voice actor ini di YouTube. さあロビンちゃんお待ちかね俺が助けにマリゴてめえなぜ俺より先にああお前遅かったな迷ってたのおおどこでそんなことを覚えたんだてめえ kan ketawa seperti Sanji itu dalam real life. Belum lagi tantangan seperti Luffy meniru teman-temannya. だからよ、ゾップこうやるんだよ。こらいい加減に起きなさい。もう朝がおにぎりや。そろそっかしゃ気抜きすぎだ子供。 Bahwasanya selain cara bagaimana para aktor ini nanti menyampaikan karakter mereka, serinya sendiri juga menghadapi tantangan menghadirkan komedi dalam One Piece dalam wujud asli. Bisa dimulai dengan hal-hal yang simpel dan referensial seperti suatu saat Luffy dan Zoro membawa Lau, tubuhnya kaku itu mangkang kayak papan. Sanji yang bisa lari di atas gurita pas turun dari Skypiea, lanjut ke dimensi-dimensi yang sebelumnya udah harus dijelasin, seperti Zoro tiba duluan daripada Sanji. Ada lagi komentar soal nationality para cast yang aslinya menurut Oda seperti berikut. Luffy harusnya orang Brazil, Nami mestinya orang Swedia, Sanji orang Prancis, dan seterusnya. Bukan orang Brazil, bukan orang Swedia, nggak bisa berkomentar banyak soal ini. Dan dengan proyek seambisius ini, mereka bisa membuat skop yang lebih simpel, yang sejauh ini kayaknya udah dipraktekin dengan berfokus pada East Blue dulu, dengan lebih sederhana, baru gradually bertahap, crescendo, ascending. What the fuck am I talking about? Ya seperti mangganya sendiri, awalnya sepi kan tuh desa Fuchsia Syrup Village, sepi, banyak space. Bandingkan dengan Nigaishima, arah lain yang bisa dicoba itu membuat yang lebih realistis, ya seperti logonya sendiri, Jolly Roger yang realism. Itu dengan bikin seri Pirates real life lainnya buat menyaingi Pirates of the Caribbean atau Black Sails. Ini kenapa jadi mikirin gini ya? Ini kan bukan kerjaan kita. Kerjaan kita adalah menonton. Kita siapa dah mengeluh ketika ada satu dua hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kembali lagi, proyek ini lebih condong ke proyek yang bisa dipercaya, tentunya dengan turunnya Eiichiro Oda. Toh animenya juga sejauh ini banyak-banyak aja yang nonton, walaupun dengar-dengar Oda nggak cukup banyak terlibat juga dalam animenya. Dia udah sibuk gambar atau sibuk untuk orang gambar. Kalau ini nantinya sangat nggak sesuai dengan keinginan fans, ya ini udah keinginan Oda yang bikin cerita ini. One Piece kan besar ya, besar banget. Dan seperti halnya seri-seri franchise yang besar, fandomnya pun pasti
mungkin nggak toksik amat seperti yang lain, tapi pasti ada lah. Ini kan sebuah cerminan, sebuah refleksi dari masyarakat kita yang society ini. Juga nggak mungkin memuaskan seluruh orang. Kita nantikan saja bagaimana, dan tahun One Piece juga belum kelar. Kamu selalu bisa kembali untuk menonton animenya dan tentu saja membaca manganya. Enjoy while it lasts. 北の島は寒い。さっこいこいこい、あったまぶるぶる、アホばっか。